Shalom, kasih karunia Kristus atas kita sampai kekal. Amin. Saudara, ada ayat yang membuat penasaran banyak orang karena ayat ini agak aneh bunyinya. Kita baca di Yesaya 9 ayat 4 dan 6. Saya akan bacakan. Yesaya 9 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang hati nuraninya murni. Ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Mengerikan sekali ya penghukuman Tuhan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T pada dahinya itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Wah. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara, ini nubuatan tentang akhir zaman. Memang tidak terlalu jelas tafsirannya, tapi ada berbagai tafsir yang mengkorelasikan dengan wahyu. Saya tidak akan bahas itu, saya akan bahas sederhana saja pagi ini. Yang mau saya soroti adalah huruf T pada dahi. Di ayat 4 dikatakan, tandai orang-orang itu dengan huruf T di dahi. Dan ayat 6, musnahkan semua orang yang tidak punya tanda huruf T di dahinya. Saudara, apa sebenarnya makna huruf T pada dahi? Kok rasanya ini bertolak belakang dengan tanda 666 pada dahi? Jadi orang dengan tanda 666 pada dahi adalah milik antikris, Wahyu 13. Sedangkan orang-orang dengan huruf T di Yehezkiel akan diselamatkan. Nah, apa sih maksud dari huruf T? Kalau dibilang huruf T itu kan T, Tuhan, yaitu namanya ngawurologi. Karena kata Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu Yod Heh Vav Heh itu huruf awalnya adalah Yod, YHWH itu awalnya Yod bukan T. T itu bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Yehezkiel huruf T itu adalah Tav. Spellnya TAV yang artinya adalah T dalam abjad kita. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah apa sih makna huruf Tav, huruf T? Kenapa Tuhan membuat simbol huruf Tav di sini? Dan di dalam Alkitab ini Tuhan pakai huruf Tav ini sebagai simbol yang berulang-ulang. Kenapa? Tav ini begitu penting. Dan dengan huruf Tav di dahi orang diselamatkan. Saudara, huruf-huruf di dalam bahasa Ibrani itu semuanya punya makna. Dan arti dari huruf Tav itu adalah palang kayu. Maka dalam terang perjanjian baru, kita tahu bahwa Tuhan sedang bicara tentang salib. Nah, Tuhan menubuatkan pada Yesaya bahwa orang-orang dengan tanda salib di dahinya akan diselamatkan dari malapetaka. Tapi ini bukan bermakna harafiah bahwa suatu kali nanti kita akan dapat sebuah tato di dahi kita dengan huruf Tav Ibrani, bukan. Tapi yang dimaksud tanda salib di dahi, di kepala di sini adalah bahwa setiap orang yang punya Kristus sebagai kepala, sebagai pimpinan dalam hidupnya, sebagai imam besar agung, sebagai tuan Tuhan, maka ia akan diselamatkan dari maut. Maka dari makna tersebut kita dapat memahami bahwa gereja Tuhan, yaitu semua orang yang memiliki Yesus Kristus sebagai imam besar agung, sebagai Tuhan dan juru selamat, maka ia akan selamat dari murka Allah. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.